Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isni Wahyuni dengan NIM 18230021. Di sini saya akan melanjutkan tugas seminar akuntansi keuangan dengan judul tema Accounting Choice. Maka di sini saya akan mengambil sebuah artikel dengan judul pilihan akuntansi diskresi dan kemampuan prediktif akrual sehubungan dengan arus kas di masa depan. Yang pertama, pendahuluan. 3 pandangan dipegang secara luas ada dalam literatur akuntansi mengenai pilihan akuntansi diskresi manajemen, dan masing-masing memiliki implikasi yang berbeda untuk kemampuan penghasilan untuk memprediksi arus kas operasi perusahaan di masa depan. Salah satu pandangan adalah bahwa pilihan akuntansi diskresi dibuat untuk mengungkapkan informasi pribadi manajer tentang prospek masa depan perusahaan, sehingga menyediakan komponen akrual yang merupakan prediktor yang lebih baik dari arus kas perusahaan di masa depan. Berdasarkan pandangan ini, manajer memanfaatkan fleksibilitas dalam GAAP untuk meningkatkan relevansi dan keandalan informasi akuntansi yang dilaporkan untuk meningkatkan kegunaan prediktif dan kesetiaan representasi. Yang kedua, kasus. Salah satu cara ini telah dioperasionalkan dalam literatur adalah apakah manajer menjalankan kebijaksanaan akuntansi untuk memenuhi atau mengalahkan tolak ukur penghasilan seperti perkiraan pendapatan analisis. Kami menyebut ini sebagai perspektif meet or beat opportunistic atau pandangan OPMB tentang pilihan akrual diskresi manajemen, relevansi dan keandalan, dan karenanya kegunaan prediktif dan kesetiaan representasi menjadi pertimbangan sekunder ketika choice akrual dibuat untuk alasan meet or beat opportunistic. Pilihan akuntansi yang termotivasi untuk alasan meet or beat opportunistic diharapkan dapat mengurangi kemampuan prediktif penghasilan komponennya sehubungan dengan arus kas di masa depan, karena intervensi manajemen yang sengaja masuk ke dalam proses akuntansi untuk alasan opportunistik melayani sendiri kemungkinan akan menginduksi bias atau kebisingan ke dalam angka yang dilaporkan. Selanjutnya, sampel. Banyak aturan yang terdiri dari GAAP memungkinkan manajer beberapa tingkat fleksibilitas, interpretasi, dan penilaian ketika memilih teknik, prosedur pelaporan, dan perkiraan accounting tertentu. Kami menyebut pilihan akuntansi termasuk dalam dominan ini sebagai pilihan akuntansi abu-abu GAAP, yang mencakup pilihan akuntansi dalam GAAP dalam pilihan akuntansi non-GAAP. Pilihan gray GAAP yang jatuh dalam dominan non-GAAP seperti dilihat oleh regulator ex post sering melibatkan situasi di mana manajer ex-ante percaya bahwa perlakuan akuntansi yang mereka pilih termasuk dalam batas-batas GAAP. Tetapi mantan pos itu ditentukan oleh regulator untuk jatuh di luar batas-batas de GAAP. Selanjutnya, analisis data. Melaporkan statistik distribusi untuk sampel non-OPMB, median yang awalnya melaporkan earn adalah 0,005, sementara pendapatan yang diistirahatkan median adalah 0,003, dan perbedaan ini signifikan di level 10%. Selain itu, semula dilaporkan ICC adalah 3,1% dari total aset, sementara ICC yang diistirahatkan adalah 4,4% dari total aset. Signifikan berbeda di level 10%. Perbedaan terbesar antara angka yang awalnya dilaporkan dan istirahatkan untuk sampel non-OPMB adalah lainnya, dan secara statistik signifikan untuk rata-rata dan median. Semua komponen akrual lainnya tidak menunjukkan perbedaan median yang signifikan antara jumlah yang dilaporkan dan restatement yang awalnya dilaporkan. Salah satu alasan mengapa sejumlah variabel menunjukkan perbedaan yang signifikan antara jumlah yang awalnya dilaporkan dan istirahatkan adalah karena sampel non-OPMB terdiri dari akrual yang diregresi
yang menurunkan pendapatan dan peningkatan pendapatan. Tes signifikan berasal dari NAS seperti yang diprediksi oleh 24 ini juga berlaku untuk sampel OPMB, namun proporsi perusahaan manajemen pendapatan yang meningkatkan jauh lebih tinggi untuk sampel OPMB 91% relatif terhadap sampel non-OPMB 65%. Selanjutnya hasil penelitian. Bagian akrual yang dipilih karena alasan opportunistik, maka koefisien pada komponen akrual ini harus tidak signifikan untuk data yang awalnya dilaporkan, tetapi positif dan signifikan untuk data yang diistirahatkan untuk sampel OPMB. Sebaliknya, jika akrual diskresi tipe Jones berguna untuk mengidentifikasi pilihan akrual yang dibuat karena alasan informasi, maka kami mengharapkan akrual diskresi yang awalnya dilaporkan atau diistirahatkan akan secara signifikan atau tidak signifikan terkait dengan arus kas operasi di masa depan untuk sampel non-OPMB. Maka itu hasil presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.